السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara penyakit kronis yang terjadi di zaman fitnah adalah penyakit terlalu penasaran terhadap urusan orang lain. Penyakit kronis ini menimpa banyak dari kalangan manusia hingga menyebabkan mereka tidak bisa mewujudkan predikat keislaman yang baik pada diri-diri mereka. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah ia meninggalkan hal-hal yang bukan urusannya. Di samping itu, penyakit kronis ini juga pada akhirnya menjadikan mereka lupa terhadap sebuah ibadah besar yang sangat dianjurkan oleh agama Islam, yaitu ibadah muhasabatun nafsi, ibadah introspeksi diri, ibadah memeriksa diri sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu hari akhirat. Ketika menafsirkan ayat ini, Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala berkata, "Hadhil ayatul karimatu," ayat yang mulia ini, "aslun fi muhasabatil abdi nafsahu," merupakan dalil tentang anjuran agar seorang hamba senantiasa muhasabatun nafsi, introspeksi diri, wa annahu yanbaghi lahu an yatafaqqadaha, dan sudah sepatutnya agar ia selalu mengecek dirinya sendiri. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Apakah yang dimaksud dengan muhasabatun nafsi? Yang dimaksud dengan introspeksi diri? Di dalam kitabnya Adabud Dunya wad Din, Al-Imam Al-Mawardi rahimahullahu taala menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan muhasabatun nafsi adalah an yatasaffahal insanu fi lailihi ma sadara min af'ali naharihi. Seseorang di malam harinya dia mencoba untuk membolak-balik, mengecek, memeriksa kembali seluruh perbuatan yang telah dilakukannya di siang hari. Fa in kana mahmudan amdahu wa atba'ahu bima syakalahu wa dhaha. Seandainya perbuatan-perbuatannya itu baik, maka dia lanjutkan dengan perbuatan yang serupa. Wa in kana madhmuman istadrakahu in amkana wantaha an mithlihi fil mustaqbal. Namun kalau seandainya perbuatannya itu buruk, maka ia segera memperbaikinya dan dia bertekad untuk tidak mengulanginya di masa yang akan mendatang. Itulah yang dimaksud dengan muhasabatun nafsi. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, muhasabatun nafsi, introspeksi diri, memeriksa diri sendiri adalah ibadah besar
yang dahulu menjadi tradisi manusia-manusia yang mulia dan menjadi wasiat mereka bagi generasi setelahnya. Dari Shaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut." Orang yang cerdas adalah orang yang selalu memeriksa dirinya lalu menyiapkan amalan untuk sebagai bekal setelah kematiannya. Ketika membawakan hadis ini, Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala di dalam sunannya mengatakan, "Wa ma'na qawlihi man dana nafsahu." Yang dimaksud dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang cerdas adalah orang yang selalu memeriksa dirinya, maksudnya adalah hasaba nafsahu fid dunya. Dia muhasabatun nafsi, introspeksi diri di kehidupan dunia, qabla an yuhasaba yaumal qiyamah, sebelum dia diperiksa nanti pada hari kiamat. Diriwayatkan pula oleh Al-Imam At-Tirmidzi bahwasanya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Periksalah diri kalian sebelum nanti kalian akan diperiksa, yaitu pada hari kiamat. "Wa tazayyanu lil ardil akbar." Dan berhiaslah kalian untuk hari pemeriksaan itu, berhias dengan melakukan amal saleh. "Wa innama yakhifful hisabu yaumal qiyamah ala man hasaba nafsahu fid dunya." Sesungguhnya pemeriksaan pada hari kiamat akan menjadi ringan bagi orang yang terbiasa memeriksa dirinya di kehidupan dunia. Dan beliau Al-Imam At-Tirmidzi juga meriwayatkan dalam sunannya dari seorang tabi'in yang bernama Maimun bin Mihran rahimahullahu taala, beliau pernah berkata, "La yakunul 'abdu taqiyan." Seorang hamba tidak akan pernah mencapai derajat takwa hatta yuhasiba nafsahu kama yuhasibu syarikah, sampai dia memeriksa dirinya secara detail sebagaimana dia memeriksa dengan mendetail rekan bisnisnya. Dan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu taala berkata, "Ra'su malil 'abdi fi dinihil fara'id." Yang menjadi pokok modal seorang hamba di dalam urusan agama adalah perkara-perkara kewajiban yang Allah wajibkan untuk dirinya. Itulah modal seorang hamba dalam urusan agama. Wa ribuhun nawafil wal fadail. Sedangkan yang menjadi sumber keuntungan dan labanya adalah perkara-perkara sunnah yang dianjurkan padanya. Wa khusranuhul ma'asi. Dan yang akan menjadi sebab kerugiannya adalah maksiat-maksiat yang dilakukannya. Fayuhasibuha 'alal faraidi awwala. Maka kewajiban seorang hamba adalah dia periksa modalnya terlebih dahulu. Dia periksa perkara-perkara yang Allah wajibkan atas dirinya. Fa in addaha 'ala wajhiha syakarallaha ta'ala alaih. Kalau ternyata dia sudah menjalankan kewajiban-kewajiban tersebut sebagaimana mestinya, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in fawwataha min asliha talabaha bil qada. Tetapi kalau dia meninggalkan kewajiban-kewajiban tersebut, maka dia segera menggantinya. Wa in addaha naqisatan kallafaha al-jubrana bin nawafil. Dan kalau seandainya dia telah melakukan kewajiban itu tetapi masih kurang, maka pada saat itu segera dia tutup kekurangan itu dengan perkara-perkara sunnah. Wa in irtakaba ma'siyatan. Dan kalau sebaliknya yang dia lakukan selama hidupnya adalah dosa dan maksiat, ishtaghala bi'uqubatiha wa mu'atabatiha. Maka dia sibukkan dirinya untuk menghukum dan mencela dirinya. Liyastawfiya minha ma yatadaraku bihi ma farrat. Supaya dia segera sadar untuk melakukan ketaatan-ketaatan, menutup kelalaian dan kemaksiatan yang telah dilakukannya. Demikian ucapan orang-orang hebat terkait dengan muhasabatun nafsi, introspeksi diri, ibadah yang sangat besar yang banyak dilalaikan di zaman fitnah seperti sekarang ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi khatib ingatkan bahwa ibadah besar yang bernama muhasabatun nafsi, introspeksi diri, ibadah besar ini telah banyak dilupakan oleh banyak kita di zaman ini. Penyebabnya sekali lagi adalah penyakit kronis yang bernama terlalu penasaran terhadap urusan orang lain
atau bahkan terlalu penasaran terhadap aib dan kekurangan orang lain. Di dalam kitabnya Rawdatul Uqala, Al-Imam Ibnu Hibban Al-Busti rahimahullahu ta'ala menyampaikan sebuah wasiat yang indah bagi setiap orang yang memiliki akal dan mau menggunakan akalnya. Beliau Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullahu ta'ala berkata, Al-wajibu 'alal 'aqili luzumus salamati. Kewajiban orang yang berakal adalah selalu mencari keselamatan dalam hidup ini. Bitarkit tajassusi an uyubin nas, dengan cara tidak mencari-cari aib orang lain, dengan cara tidak memata-matai kekurangan orang lain, ma'al ishtighali bi islahi uyubi nafsih. Di samping itu justru dia menyibukkan dirinya untuk memperbaiki kekurangan dirinya sendiri. Fa inna man ishtaghala bi uyubihi an uyubi ghairihi, karena siapa yang menyibukkan dirinya dengan memperbaiki aibnya sendiri dan dia tidak sibuk memikirkan aib orang lain, araha badanahu, maka dia akan membuat badannya istirahat. Walam yut'ib qalbahu, dia tidak akan membuat hatinya lelah. Fakullama tala'a ala aibin li nafsihi, karena setiap kali dia menemukan ada kekurangan pada dirinya, hana alaihi ma yara mithlahu min akhi, maka ketika dia melihat kekurangan yang sama pada saudaranya, itu akan menjadi ringan baginya. Dia akan berkata, kekurangan itu juga ada pada diriku. Dia akan berkata seperti itu. Wa inna man ishtaghala bi uyubin nasi an uyubi nafsihi, namun sebaliknya, siapa yang menyibukkan diri dengan aib orang lain, kekurangan orang lain, amiya qalbuhu, hatinya akan buta. Dia tidak akan bisa melihat aibnya sendiri. Wa ta'iba badanuhu, badannya akan lelah karena habis waktunya mencari aib orang lain. Wa ta'adzara alaihi tarku uyubi nafsihi, dan dia akan mencari uzur untuk meninggalkan aib dirinya sendiri. Ketika dia diingatkan, engkau juga punya aib seperti itu, dia akan mencari alasan yang banyak. Wa inna min a'jazin nas, dan ketahuilah, orang yang paling lemah, kata Al-Imam Ibnu Hibban, orang yang paling lemah, man 'aban nasa bima fihim, adalah orang yang mencela manusia gara-gara kekurangan manusia. Wa a'jazu minhu, tetapi yang lebih lemah daripada itu, man 'abahum bima fihi, yang mencela orang lain gara-gara orang itu punya aib yang aib itu ada juga pada dirinya sendiri. Itu orang yang paling lemah, kata Imam Ibnu Hibban. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini nasihat yang sangat indah, tetapi yang lebih indah dari nasihat Ibnu Hibban adalah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Imam Hakim, dan disahihkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As. Dia mengatakan, suatu ketika kami duduk-duduk bersama Nabi alaihi salatu wasallam. Wa dzakara al-fitnata, dan pada saat itu Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan tentang zaman fitnah. Maka Abdullah bin Amr bin As mengatakan, ya Rasulullah, madza af'alu 'inda dzalik? Ya Rasulullah, ketika saya bertemu dengan zaman fitnah seperti itu, apa yang semestinya harus saya lakukan? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, yang pertama, ilzam baitak, tetaplah di dalam rumahmu. Wamlik 'alaika lisanak, yang kedua, tahan lisanmu. Wa khudh bima ta'rif, dan yang ketiga, ambillah perkara agama yang telah engkau kenal, yang telah engkau diajarkan olehku. Wada' ma tungkir, dan tinggalkan perkara-perkara yang dinisbahkan ke dalam agama yang sebelumnya engkau tidak pernah kenal. Wa 'alaika bi khassati nafsika, dan hendaklah engkau fokus dengan urusan dirimu sendiri. Wada' anka amral 'ammah, tinggalkan urusan orang lain. Nasihat yang lebih indah daripada nasihatnya Imam Ibnu Hibban. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, mari di zaman fitnah seperti ini perbanyak muhasabatun nafsi, karena sesungguhnya dia adalah ibadah besar yang akan menghantarkan kepada kesuksesan dan keberuntungan. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.